Banyak tentara Israel disebutkan mengalami kebutaan saat memerangi militan Hamas di jalur Gaza. Ratusan tentara Israel dikabarkan terluka di bagian mata mereka. Kabar ini dilaporkan oleh salah satu media Israel, yakni Kan. Dikutip dari Tribun News, disebutkan ada sekira 100 tentara Israel yang terluka akibat pertempuran melawan militan Hamas. Lantaran terluka di bagian mata, beberapa pasukan Zionis itu mengalami kebutaan. 100 tentara itu menjadi buta sebagian dan atau seluruhnya akibat ledakan saat bertempur di Gaza. Sebelumnya dilaporkan pula bahwa tak sedikit pasukan Israel yang mengalami masalah pencernaan. Hal itu lantaran mereka disebut mengalami keracunan makanan. Para tentara Zionis itu menderita diare parah dan juga demam. Dilaporkan infeksi bakteri Shigella penyebab gastroenteritis turut menyerang para pasukan Israel. Mereka lantas mengalami demam dengan suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius. Sejumlah tentara bahkan mengalami diare setiap 20 menit. Sebuah gereja di kota Bethlehem, tepi barat Palestina, menyambut Natal dengan cara yang tak biasa. Gereja itu mengkreasikan pohon Natal dengan memanfaatkan puing-puing reruntuhan bangunan. Aksi tersebut juga sebagai tanggapan atas serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Israel di wilayah Gaza. Lantaran hal tersebut, gereja-gereja di wilayah pendudukan Palestina menahan diri untuk tak melakukan perayaan secara berlebihan. Mereka bahkan membatasi perayaan Natal hanya pada doa dan ritual keagamaan. Alih-alih mendekorasi pohon Natal, pihak gereja justru memilih puing-puing bangunan sebagai dekorasi. Gundukan yang terbuat dari potongan beton di sekitar pohon zaitun dengan boneka bayi dipilih untuk dijadikan hiasannya. Hal itu seolah melambangkan banyaknya bayi-bayi yang terperangkap dan terkubur di bawah reruntuhan. Kemudian disusun pula ranting-ranting pohon yang patah, berbagai ikon, dan juga lilin. Perayaan Natal yang memilukan ini harus dirasakan warga non-muslim Palestina. Bagaimana tidak, hal ini lantaran pertempuran sengit yang terjadi di Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam merilis rekaman penyerangan terhadap pasukan Israel. Rekaman itu dibagikan pada Rabu 6 Desember 2023 malam lewat saluran Telegram Brigade Al-Qassam. Diketahui sayap militer Hamas itu melancarkan serangan ke tentara Zionis yang menyerbu lingkungan Shujaiya di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, Shujaiya adalah salah satu lingkungan terbesar di wilayah Gaza. Kawasan ini memiliki arti penting karena merupakan tempat pasukan Israel Oron Shaul ditangkap pada 2014 silam. Selain itu, tempat ini menjadi markas Batalion Shujaiya, salah satu batalion penyerang terbaik dalam Brigade Al-Qassam. Dalam video yang dirilis, para pejuang Al-Qassam bergerak melalui gedung-gedung yang hancur. Mereka diam-diam mendekati tank-tank Israel sambil membawa RPG anti-tank Yasin 105. Saat melihat 3 buah tank Zionis, mereka langsung meluncurkan rudalnya. Brigade Al-Qassam juga menargetkan bulldozer yang melewati daerah itu sebelum menyerang sejumlah tank lainnya. Kendaraan milik pasukan militer Israel itu pun dilalap api. Di akhir rekaman terlihat seorang anggota Al-Qassam bersuah foto dengan latar belakang tank yang terbakar. Israel menyetujui peningkatan pasokan bahan bakar minimal ke Gaza pada Rabu 6 Desember 2023.
Hal itu dilakukan untuk mencegah kehancuran kemanusiaan. Dikutip dari Arab News, pengumuman ini dirilis ketika PBB memperingatkan akan adanya gangguan ketertiban umum di Gaza. Hal itu seiring dengan meningkatnya serangan di bagian selatan wilayah Palestina. Lewat unggahan X, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinyatakan bahwa Israel memperbolehkan penambahan bahan bakar minimal. Cakupan minimum akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Kabinet Perang. Tentu saja, hal tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kesakitan dan situasi kemanusiaan di jalur Gaza. Dikatakan peningkatan pasokan bahan bakar itu untuk menghindari keruntuhan kemanusiaan dan merebaknya wabah penyakit, khususnya di bagian selatan jalur Gaza yang dikendalikan oleh militan Hamas. Keputusan ini disetujui oleh Komite Menteri Urusan Keamanan Nasional Israel selesai direkomendasikan oleh Kabinet Perang. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan ia khawatir ketertiban umum di Gaza akan segera hancur. Guterres menyatakan hal itu dengan berkaca pada pemboman yang terus-menerus dilakukan Israel. Sayap militer Hamas Brigada Al-Qassam mengaku terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan pendudukan Israel atau IOF. Diketahui pertempuran itu terjadi di utara Khan Younis dan wilayah timurnya sejak Rabu 6 Desember 2023 pagi. Dikutip dari Tribun News, dalam beberapa jam terakhir, Brigada Al-Qassam berhasil menghancurkan total 23 kendaraan militer Israel. Kendaraan-kendaraan itu dimusnahkan di Khan Younis, selatan jalur Gaza, dan Bet Lahia. Al-Qassam menambahkan 6 tentara IOF juga menjadi sasaran penembak jitu mereka. Tak hanya itu, sayap militer Hamas tersebut turut menghancurkan sebuah rumah yang digunakan IOF sebagai benteng. Mereka menyerang bangunan itu menggunakan alat peledak improvisasi atau IED. Selain itu, Al-Qassam menargetkan konsentrasi pasukan Zionis dengan rudal jarak pendek rajum dan mortir. Serangan roket besar-besaran terhadap berbagai sasaran di wilayah pendudukan Palestina juga dilakukan. Meski belum memberikan keterangan lebih lanjut, Israel mengakui bahwa pasukannya berperang sengit dengan pejuang Palestina pada Rabu pagi. Tak hanya militan Hamas saja yang tengah memerangi pasukan Israel. Kelompok Houthi Yaman juga turut melancarkan serangan terhadap tentara Zionis itu. Dikutip dari Middle East Monitor, Houthi Yaman meluncurkan rudal balistik ke pos-pos militer Israel. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Houthi mengatakan bahwa mereka menyerang pos yang ada di kota Eilat, Israel Selatan. Disebutkan Houthi Yaman akan terus melakukan operasi militer mereka untuk melawan Zionis. Tak hanya itu, Houthi pun telah menerapkan keputusan untuk mencegah kapal-kapal Israel menavigasi Laut Arab dan Laut Merah. Hal itu dilakukan Houthi untuk mendukung rakyat Palestina yang dihujani serangan oleh Israel. Seiring dengan itu, juru bicara militer Israel mengonfirmasi bahwa rudal yang dilayangkan ke wilayahnya berhasil dicegat sistem rudal anti-ballistic arrow. Ia mengatakan bahwa rudal yang diduga datang dari Houthi Yaman itu tak memasuki wilayah udara Israel, sehingga hal itu tak menimbulkan ancaman bagi warga. Di sisi lain, kapal perusak kelas Arleigh Burke milik Amerika Serikat Mason menembak jatuh sebuah drone yang berasal dari Yaman. Disebutkan pesawat tak berawak itu dikendalikan oleh kelompok Houthi. Sekretaris Jenderal PBB mengaktifkan pasal 99 Piagam PBB. Pihaknya juga meminta perhatian Dewan Keamanan terkait kondisi perang di Gaza yang dianggap membahayakan keamanan internasional. Pada Rabu 6 Desember 2023,
Antonio Guterres secara resmi mengaktifkan pasal 99 PBB tersebut. Ia juga meminta DKPBB untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza. Dikutip dari Pars Today, langkah Sekjen PBB ini memicu kemarahan besar rezim Zionis. Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen menyebut Sekjen PBB sebagai ancaman bagi perdamaian dunia. Hal itu ia sampaikan lewat cuitan di X-nya pada Kamis 7 Desember 2023. Sebagai informasi, pasal 99 bab 15 Piagam PBB sangat jarang digunakan. Namun ada pengecualian pada kondisi dunia yang dianggap benar-benar mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Pasal tersebut dianggap sebagai senjata pamungkas diplomatik yang bisa dipakai PBB, khususnya untuk menghentikan peperangan yang terjadi di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.